Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar Sobat Tajir dimanapun Anda berada ya saat ini. Perkenalkan, saya Galih Pandekar, seorang business owner dan juga akademisi. Salam 200 miliar. Baik, di video terakhir saya sudah membahas tentang marketing yang dimulai dengan bab segmentasi. Video kali ini kita akan lanjutkan ya pembahasan dengan tema marketing ini, yaitu kita akan bahas targeting dan positioning ya. Baik, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Di video terakhir kita sudah membahas tentang segmentasi ya. Apa tuh segmentasi? Membagi masyarakat ini berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ada di tiap-tiap kelompok itu. Namun setelah kita bagi, terus diapakan? Ya, makanya setelah kita bagi-bagi, maka kita harus memilih target-target. Nah, kita harus memilih segmen mana yang akan kita jadikan target untuk kita jualkan produk kita. Nah, proses memilihnya itu yang namanya targeting. Ya, targeting. Nah, kita mentarget yang mana? Nah, kita lihat yang ibarat kata kalau kita kelompok-kelompokan nih, yang memberikan area yang paling luas yang mana? Misalnya anak usia 3-12 tahun itu sekian besarnya. Kemudian remaja usia 12-20 tahun itu sekian besarnya. Kemudian 20 tahun sampai 30 tahun itu sekian besarnya. Setelah kita melihat segmen-segmen yang ada, maka kita akan memilih, oh kalau gitu saya akan menjualkan produk untuk anak usia 3-12 tahun. Nah, itulah proses kita memilihnya itu, segmen yang kita tuju itulah namanya targeting. Ya, itu makanya kalau kita tidak bisa membuat segmentasi, maka kita akan bingung mentargetkan mana yang akan kita jadikan sasaran untuk produk kita. Kesalahan kita membuat segmentasi akan membuat kita salah menetapkan target juga. Ya. Target yang baik itu yang seperti apa, Pak? Kalau bisa, target yang baik itu tentu yang jumlahnya besar. Tapi nggak cuma besar jumlahnya. Orang-orang yang berada di dalam segmen itu, yang kita targetkan, itu juga harus memiliki yang namanya ability to pay. Apa tuh ability to pay? Kemampuan membayar produk. Ya. Kalau untuk anak-anak tentu nggak mungkin mau membayar anak-anak, tapi orang tuanya. Ya. Apakah dia mempunyai ability to pay untuk produk kita? Ya. Karena percuma saja, misalnya kita mentarget segmen yang di situ orang-orangnya nggak bisa bayar. Jadi segmen yang baik adalah kita jumlahnya besar dan juga ability to pay-nya juga ada. Tapi itu baru ability to pay. Orang punya kemampuan membeli sepeda motor seharga 20 juta rupiah, belum tentu dia mau. Meskipun dia punya uang 30 juta, harga motor 20 juta. Dia ability to pay-nya ada 20 juta. Makanya harus ada yang berikutnya. Selain ability to pay juga ada yang namanya willingness to pay. Apa tuh willingness to pay? Keinginan dia. Punya kemauan nggak dia untuk membayar? Meskipun dia bisa, belum tentu orang itu mau. Meskipun orang itu punya uang 30 juta untuk beli sepeda motor, belum tentu dia mau membeli yang seharga 20. Meskipun secara budget dia cukup. Ya. Nah, kita cari juga ada orang-orang yang punya willingness to pay. Ya, willingness to pay dia punya nggak keinginan untuk membayar. Nah, makanya kita harus bisa memetakan di segmennya itu. Ya, setelah kita bagi-bagi, baru kita targetkan. Oke, kita pilih nih satu segmen pasar. Itu berarti namanya targeting. Ya. Setelah selesai masuk segmen pasar, kita akan masuk ke segmen pasar, misalnya ibu-ibu, sosialita, muslimah, ya, yang senang jalan-jalan, ya kan, yang tinggal di Jakarta. Gitu ya. Oke. Segmen itu dituju oleh berapa banyak? Misalnya kita ingin menjualkan baju muslimah, hijab, ya. Nah, hijab yang kita jualkan ke mereka ini akan seperti apa? Kan banyak hijab-hijab yang juga menjual di segmen yang kita tuju, ya. Nah, setelah kita masuk ke segmen targeting tadi, ya, segmen yang kita tuju dan kita masuk dengan targeting, maka kita di segmen itu kita pengen dilihat seperti apa. Nah, barulah kita bicara yang namanya positioning, ya. Kita ingin produk kita dapat posisi apa di dalam benak konsumen. Apakah produk hijab kita adalah hijab yang
misalnya mewah, atau hijab yang tahan lama, atau ada lagi yang mencoba hijab yang halal gitu kan, ya, atau hijab yang syar'i, ya seperti itu. Ya. Pun misalnya kita akan masuk produk Bapak Ibu misalnya adalah sampo untuk orang yang bagaimana, ada untuk orang yang berketombe, ada untuk orang yang ingin rambutnya hitam, ada sampo yang untuk menumbuhkan kebotakan misalnya, macam-macam. Ya kita pengen diposisikan seperti apa, kita pengen jadi urutan keberapa di produk itu, di segmen, di benak konsumen. Nah, proses menanamkan itu namanya positioning. Kita ingin dilihat seperti apa, ya. Produk kita ingin dianggap apa di hadapan konsumen, ya kan? Dia dianggap mewah, dianggap cepat, dianggap enak, dianggap jujur, dianggap halal, dan lain-lain. Itulah proses positioning. Jadi segmentasi, targeting, positioning, ya kan? Ini biasanya satu berdekatan ya, sekaligus ya, segmentasi, targeting, positioning. Setelah kita bagi-bagi, kita incer targetnya, kita tuju, maka kemudian di dalam segmen itu kita ingin berada dilihat seperti apa di benak konsumen. Jadi positioning ini proses menanamkan produk kita ke dalam benak konsumen. Ya, kalau kita tidak berhasil menanamkan produk kita dalam benak konsumen, maka produk kita tidak akan diingat. Ya. Nah, ini nanti akan terkait gimana Pak biar menanamkannya membuat orang tuh jadi ingat. Nah, itu nanti ke bahasan tentang branding. Ya. Branding nanti kita akan bahas di video setelah ini. Ya. Tapi paling enggak di sini teman-teman sobat tajir semua sudah bisa memetakan ya. Segmentasinya, targetnya seperti apa, dan positioning kita seperti apa. Karena kalau kita gagal membuat XTP ya, segmentasi, targeting, positioning, nanti kita stres sendiri. Kita akan bingung. Kita mau berkompetisi dengan siapa, di mana. Beda segmen pasar bisa jadi beda musuh, beda kompetitor. Maka kita akan bingung. Misalnya saya jualan kue. Kue ini kue apa Pak? Oh, saya kue yang namanya misalnya lontong. Saya jualan lontong. Lontong ini biasa dimakan kapan? Pada saat orang sarapan atau pada saat orang rapat. Ada juga kue yang digunakan untuk dikasih orang. Ya. Ada juga kue yang orang langsung makan. Ada juga kue yang enaknya makannya sore sambil ngemil, ya kan? Makanan. Nah, kalau kita gagal menentukan segmentasinya, maka kita akan kebingungan. Ya. Kalau misalnya kue itu dijual, ada orang yang butuh buat rapat pagi-pagi, maka ada orang yang jual kue subuh. Ya, kue subuh cuman biasanya speknya nggak terlalu baik ya, berminyak segala macam. Ya, karena memang dibutuhkan kue subuh bukan rasa tapi kecepatan, ketersediaan pagi-pagi ada gitu ya. Sama-sama kue juga. Tapi kalau kita buat kue yang untuk dijadikan hantaran, untuk dijadikan oleh-oleh, maka spesifikasi juga beda, kemasannya akan beda dengan kue subuh. Ya. Dan kompetitornya juga nggak sama. Ya. Jadi ini yang kita akan bingung. Nanti kalau kita nggak mengenali segmentasinya. Ada restoran yang menjual masakan Indonesia. Masakan Indonesia ini macam-macam, ya kan? Ada masakan Padang, ada pempek, ada masakan Sunda, ada masakan Jawa, ya kan? Macam-macam. Nah, kalau kita bingung segmennya, maka kita akan semuanya kita lawan, gitu kan? Perusahaan cepat saji jadi kompetitor kita, gitu kan? Perusahaan snack jadi kompetitor kita. Nah, kita kebingungan, ya kan? Nah, makanya kita penting menentukan segmentasi. Ketika kita tahu segmen seperti di video sebelumnya, kita udah tahu bahwa lawan kita tuh bukan dia, lawan kita yang ini, lawan kita di segmen kita. Kalau kita jualan makanan Indonesia, lawan kita berarti sesama penjual makanan Indonesia. Ya. Jadi kalau dia menjual makanan Amerika atau makanan Italia, Pak, ya itu bukan segmen kita. Bukan segmen kita berarti perusahaan produk-produk yang berada di segmen itu bukan kompetitor kita, gitu. Ya, bukan kompetitor langsung kita ya. Memang kadang nanti kalau bahas kompetitor juga ada kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Paling enggak dia tidak menjadi kompetitor langsung kita. Saya sendiri misalnya punya bimbingan belajar saya offline. Sekarang ada bimbel yang online. Apakah dia jadi kompetitor kita? Ya tentu jadi tidak, karena kita berada di segmen yang berbeda. Ya, targetingnya nanti juga beda, positioning juga beda. Ya itulah pentingnya kita menentukan STP di awal pada saat kita mau jualan. Datanya sederhana, tapi kalau kita tidak bisa menentukan minimal di benak pikiran kita, maka kita akan promosi ke sana kemari, semua orang akan kita tawarkan. Yang akhirnya kita lelah sendiri. Budgetnya nggak cukup untuk menawarkan produk ke semua orang. Ya.
Ingat, tidak semua orang itu adalah pembeli kita. Ya. Oke. Demikian ya kira-kira video kita tentang targeting dan positioning yang masih bersambung dengan segmentasi. Oke, semoga para sobat tajir semua bisa mendapat inspirasi dari video kali ini. Ya, seperti biasa, jangan lupa klik like, share, and subscribe ya channel Lavender kita. Semoga bisa bermanfaat, bisa semakin banyak jumlah orang tajir yang ada di negeri kita. Oke, sekian dari saya. Salam 200 miliar.